Hari ini kebetulan kami bertemu di CW Hari Tebas dalam situasi santai yang membincangkan hal-hal ya mengalir lah ya, tidak terlalu formal, tidak terlalu bicara ke politik, tapi mengarah hal-hal lain mungkin ya. Kepada sahabat semuanya, tentu kita tahu bahwa yang hari ini adalah hari Minggu, bagaimana kita sebagai masyarakat yang kebiasaannya bekerja hari ini lah santai, bagaimana kita menikmatinya sambil kita ngobrol dengan Bang Bob ya. Terima kasih. Baik, itu selanjutnya boleh kenalkan ini sebagai PAC Partai Gerindra di Kabupaten Tebas. Kenalkan kami. Oh iya. Baik Bang Jong. Jadi keseharian Bang Jong selama itu dalam sebagai anggota DPRD 3 periode ya? Ya, 3 periode. Boleh kita panggil Abang, Bapak atau Abang ya, panggil Abang Bang Jong. Bang Boy ya, Bang Boy ya. Nah, Bang Jong, Bang Boy selama 3 periode. Dan ini merupakan asli. Mohon maaf, adalah sebuah politisi senior di mana beliau sudah mengabdikan diri pada masyarakat selama kurang lebih 15 tahun. Dan selama beliau menjabat, walaupun sebelumnya saya kurang begitu akrab, tapi saya sudah sering mendengar nama-nama pemikir yang begitu jiwa sosialnya, gimana responsif dalam berbagai persoalan di masyarakat Kabupaten Tebas. Dan bahkan beliau tidak memandang suatu wilayah, maaf ini bukan suatu memuji, tapi ini merupakan suatu fakta, di mana tidak ada suara-suara beliau, tetap beliau bantu untuk menyalurkan aspirasi sebagai wakil masyarakat Kabupaten Tebas. Oke, saya dengar Bang Boy, misalnya salah satu contohnya di Kecamatan Tegaran. Kalau saya melihat dari data-data yang lalu, suara Bang Boy sedikit sih. Ya, betul. Tapi saya mendengar informasi Bang Boy memasukkan beberapa miliar aspirasi sih. Ya, betul. Betul. Sangat luar biasa ya. Jadi beda dari politisi yang lain. Kok bisa Bang Jom? Boleh jelaskan? Ya, terima kasih ya. Memang kalau kita melihat bagaimana perjalanan seorang politisi, tentu setelah mereka berhasil, yang diutamakan itu adalah basis. Tapi saya melihat keadaan yang terjadi saat itu, berharap kepada semuanya politisi, rekan-rekan sahabat saya, tentu dalam kolega saya, bagaimana kita bisa memeratakan pembangunan terutama melalui aspirasi. Jadi dengan adanya pemerataan, kebersamaan tentu bagi masyarakat kita yang tidak tersentuh, karena langkah baiknya bagaimana kita bicara pembangunan suatu daerah. Artinya tidak ada suatu ketimpangan dalam hal bagaimana bicara pembangunan. Begitu juga yang disampaikan Bang Boy bahwa kita tidak memilah suku, bangsa, agama. Marilah kita sama-sama ya, bagaimana bicara untuk memajukan daerah. Kalau kita bisa bersama-sama bergotong royong, kerjasama, tentu daerah ini akan maju. Tapi kalau kita masing-masing terpecah belah, masing-masing mementingkan ego, saya pikir bagaimanapun hebatnya pemerintah, itu tidak akan mungkin, saya pikir ya. Daerah itu akan cepat maju seperti itu. Mungkin dari sebabnya apa yang disampaikan Bang Boy kita tadi, Bang Bob kita tadi, bahwa kita sekarangnya memang kalau kita melihat di belakang 2019 suara saya cuma 44 kecamatan. 44. Tapi kan kita melihat dalam perjalanan berapa tahun ini, sekarang ini memang kurang tersentuh ya. Mungkin karena bicara Pulau Hanyut, sehingga keperhatian daripada pemerintah yang kurang. Artinya bagaimana kita kalau mampu dan bisa kita laksanakan, bagaimana bisa membantu sumbangsi kepada masyarakat kita. Karena sekarang juga bagian daripada dapil kita. Artinya kan kita tidak bicara di mana yang perolehan suara besar, kita selalu ke situ. Nah, kita gelirkan, kita bantu sama-sama. Intinya berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Luar biasa, luar biasa sekali Bang Jom. Dan ini adalah menurut saya adalah salah satu bukan berarti tidak semuanya, salah satu anggota dewan yang perlu dicontoh. Terus dan beberapa hari yang lalu saya melihat di beberapa media banyak bantuan dari Bang Jom terhadap masyarakat yang sangat memerlukan. Padahal itu adalah bukan suatu settingan, tapi memang merasa terpanggil. Mungkin merasa terpanggil dan kita sama-sama punya hati
atau panggil. Terus Bang Jong, untuk kedepannya 2024 ya, Bang Jong, Bang Boy kembali mencalonkan diri sebagai bacalek. Ya. Apakah ada target-target yang ingin dicapai, misalnya target jumlah suara ataupun target dalam pembangunan, misalnya ada hal-hal tertentu yang belum tersentuh, belum tercapai dalam program-program Bang Jong sama sekali. Ya, yang jelas kita 2024 kembali bertanding ya. Tentu semua politisi pasti ada target. Yang jelas kami di Partai Gerindra tentu untuk saat ini bagaimana bicara yang sudah lewat 2019, posisi di pada pimpinan itu adalah Ketua DPRD. Kami tetap berupaya sebagai kader Gerindra yang sekarang diinstruksikan bagaimana harus mengembalikan kursi yang ada. Malahan tuntutan dalam partai itu kita harus lebih daripada kursi yang sekarang kita dapatkan. Karena bicara Ketua Umum kita maju sebagai calon presiden. Bicara hal-hal lain tentu kita tidak bicara terlalu jauh seperti masalah pimpinan apa segala macam. Itu kembali kepada kondisi yang mengalir nanti. Kalau memang toh kita punya peluang dan memang kita ditunjuk atau segala macam, ya kita akan mengikuti arahan partai seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kita berharap ke depan Pak bisa kembali pilih. Bagaimana masih banyak jauh ya. Apalagi sekarang berubahnya dapil, artinya dari dulunya Kecamatan Tegarang masuk bagian daripada dapil 2, sekarang berubah ke Kecamatan Sebawi. Itu banyak yang tidak tersentuh oleh kami, karena memang baru beberapa bulan pergeseran pemindahan dapil kan. Artinya itu sudah menjadi tantangan kita ke depan. Yang kita tahu Kecamatan Sebawi itu ada 2 desa yang di Pulau Hanyut. Yang kita lihat sekarang saat ini sudah ada progres ya jalan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten yang sekarang sampainya di perbatasan desa tempatan dengan desa Gapura. Artinya itu adalah sasaran kita ke depan, bagaimana sehingga nanti kalau terpilih itu yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depan. Luar biasa sekali, luar biasa Bang Jong. Baik, kalau saya secara pribadi, saya yakin tidak dapat pungkiri seorang politisi 3 periode itu adalah pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat artinya ketika beliau melalui berbagai perjuangan sebagai abdi masyarakat, sebagai politisi, tentu 3 periode itu bukan sesuatu yang singkat, dan itu sesuatu jalan yang panjang. Tapi ketika masyarakat masih menginginkan, kenapa tidak? Ya. Dan kita juga berharap salah satu politisi muda, kita memerlukan seorang pemuda yang hendak, pemuda yang energik, dan pemuda yang pemikirannya masih sangat cerdas. Apalagi Bang Boy ini seorang pemuda yang sangat berpengalaman dari masyarakat yang biasa menjadi masyarakat yang luar biasa dalam metode jabatan sebagai seorang politisi, di mana beliau sudah banyak berkiprah di masyarakat. Dan tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disangkal media-media yang memberitakan ketulusan, keikhlasan beliau dalam membantu ke sana. Dan beliau bukan hanya kepentingan politik, yang tidak ada kepentingan sekalipun, beliau siap 24 jam untuk selalu berkomunikasi. Oke Bang Boy, untuk persiapan 2024 ini kita berandai-andai dulu Bang Boy ya. Kita tahu aspirasi profil dari anggota dewan itu hanya berkisaran 2M. Kalau dalam 2M setahun, kita untuk pembangunan pemerataan mungkin minim. Dan saya yakin, terlepas dari sejumlah 2M itu, apakah Bang Boy bisa mengusahakan dari sumber dana dari pihak lain, misalnya perusahaan ataupun dewan-dewan provinsi, dewan pusat, untuk menambah sisa dari 2M itu untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Tebas dan Sebawi, Bang Boy, silakan. Ya, terima kasih. Yang jelas untuk saat ini kita memang ke arah perusahaan belum pernah kita lakukan, tapi cuma melalui daripada donatur seperti yang dilakukan oleh Bapak Bupati, melalui daripada tim Mbak Miloncat dan segala macam. Contohnya kemarin di Desa Sempadian, itu pun ada
non APBD yang melalui anggota dewan juga, seperti yang saya lakukan kemarin di tempat yang bisa dilihat dengan membangun jembatan yang panjangnya 12 meter, lebarnya 2 ya. Seperti yang kita lakukan, tentu ini tidak cukup ya, tidak cukup karena memang kalau berharap donatur ini kan bicara keikhlasan hati. Keikhlasan, betul. Dan itu bagaimana kita bisa berjuang melalui Dewan Provinsi kita yang kita sekarang lagi tandem dengan Pak Suryansa ya, termasuk DPR RI yang kita cover keinginan-keinginan masyarakat kita yang kurang tersentuh. Yang saat ini ingin saya sampaikan bahwa di DPR RI kita nih di Kecamatan Tebas ada berapa desa ya, desa terutama dalam bidang SDM. Ada masuk KWH 480 watt punya kepada masyarakat tidak mampu. Ada kurang lebih 150 KK lah yang dapat untuk tahun ini ya. Nah, seperti itulah mungkin langkah-langkah kita bagaimana mengisi daripada kekurangan pokir kita. Seperti itu. Yang intinya perlu ada sebuah kerjasama lah, komunikasi yang intens, kerjasama yang baik. Tentu bicara politik ini antara kita provinsi DPR itu ada bicara berkesinambungan, kepentingan. Maka dari itu baru bisa kita bagaimana dengan keterbatasan kemampuan di DPRD ini kita tidak berupaya bagaimana cara memikirkan langkah-langkah lebih daripada yang kita inginkan, tentu akan menjadi kelemahan bagi kita kan. Sehingga mungkin itu menjadi catatan dan penilaian masyarakat. Betul. Yang jelas kita akui kita pasti banyak kelemahan lah ya. Nah, tentu banyak kita kerjasama ya, tentu banyak minta pemahaman lah ataupun pengajaran lah daripada masyarakat pun ataupun teman-teman. Luar biasa sekali perbincangan kita tentang politik pada hari ini, dimana Bang Bicom jujur aja saya pribadi, saya berdekatan tinggal di Gang Padi. Ya. Maaf aja ya. Saya berdekatan tinggal di Gang Padi dan satu RT 29 RT 1. Padahal 2019 tadi saya menyaksikan sendiri suara Bang Bicom minim sekali. Tapi dalam beberapa tahun untuk beberapa aspirasi yang Bang Boy masukkan di Gang Padi, saya nyaksikan doang. Dan itu ini bukan satu pikiran, ini ada fakta dan saksi dari masyarakat tempat. Terus banyak membantu warga masyarakat di Gang Padi, ini khusus untuk Gang Padi. Yang tidak perlu saya sebutkan lah, ada beberapa acara-acara dalam acara perkawinan, dan Bang Boy selalu siap hadir, padahal Bang Boy senang orang yang sibuk dalam waktu dekat acara-acara berbeda, tapi selalu menyempatkan diri hadir. Dan salah satu bukti hari itu aja Laka melaksanakan menghadiri acara perkawinan adik sahabat kita Bang Aang. Selamat untuk adik Bang Aang. Baik pemirsa, ini adalah suatu momen yang luar biasa. Sebenarnya tadi memang saya intai Bang Bicom. Saya tadi jumpa di Taruk, intai kemana beliau tuh ternyata KTW. Saya kajak. Karena untuk bertemu dengan beliau tuh, padahal beliau tuh suka menghadapi satu kami itu paling suka. Sebenarnya saya itu agak sedikit grogi. Jujur aja. Karena saya bukan politisi. Santai aja gitu. Kalau lah dengan politisi muda, beliau tuh senior lagi agak-agak sedikit grogi. Jadi bahan-bahan yang ditanyakan pun terbatas, belum ada konsepnya Bang Bicom. Tapi dengan diskusi singkat kita itu adalah suatu pencerahan, suatu motivasi bagi saya, motivator untuk kita semua, dan hal-hal yang beliau lakukan sejalan dengan bupati kita, karena apa yang dilakukan oleh bupati kita dengan non APBD itu adalah sangat membantu masyarakat Kabupaten Sambas, dan itu adalah salah satu dorongan dari Bang Bicom kita yang termasuk bagian dari pemerintahan kita. Baik sahabat-sahabat, mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu, karena itu waktu sangat singkat, dan sebentar lagi kita akan menghadapi sholat Jumat. Mungkin ada yang nak disampaikan sebelum tutup ya, saya ada sedikit mungkin pesan ya. Boleh. Nah, kita tahu Bang Bob 6 bulan kemudian, harinya kembali 6 bulan lagi kita akan menghadapi pemilu ya. Nah, pemilu itu kan memang kita tahu bahwa nanti banyaklah calon-calon yang bergerilya segala macam. Silakanlah yang menggunakan cara apapun, yang penting tidaklah membuat masyarakat kita pecah belah. Siapapun pilihan kita, siapapun yang kita dukung, ayo kita tetap menjaga kekompakan. Karena bicara majunya suatu daerah itu perlu ada kebersamaan, kekompakan. Betul. Kalau kita terpecah belah, bagaimana daerah itu akan maju?
Begitu juga dengan saya, tentu mungkin selama ini yang masih kurang jauh dari harapan daripada masyarakat, itu saya akui, saya masyarakat, saya manusia biasa, perlu banyak motivasi, dorongan lah kerjasama. Nah, sekali lagi kepada masyarakat kita, sahabat Bang Bob yang sekarang lagi menyaksikan, mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bisa memberikan satu pencerahan. Artinya politik itu, sebuah politik kita buat kebersamaan, kegembiraan untuk mencari sosok-sosok yang bisa membangun kampung-kampung kita. Jangan membuat nanti kita perpecahan sehingga nanti dalam hal bagaimana memajukan daerah itu kita akan terhambat seperti Bang Bob. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bang Bob. Baik, untuk saya tambah sedikit, dalam waktu dekat kita akan menghadapi situasi politik di mana kita akan memilih wakil-wakil rakyat kita, dan pilihlah dengan situasi nurani tanpa membedakan suku, ras, agama, dan tetap kita menjaga ketertiban, keamanan supaya politik di daerah kita ini berjalan tertib, aman, dan terkendali. Dan ketika kita bicara tentang politik dalam kehidupan sehari-hari, kita juga berpolitik. Bagaimana kita manajemen kehidupan sehari-hari kita, manajemen rumah tangga kita, manajemen hubungan kita dengan masyarakat, itu adalah sebuah politik. Dan kalau kita mau ke arah politik praktis, dan bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan dengan para politisi, dan itulah yang kita lakukan dengan kesantunan, dengan rasa persahabatan, di mana setiap kita melaksanakan pemilu tidak pernah kita terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Jadi tetap kita jaga situasi yang kondusif. Baik, saya Andi Wahyudi. Saya Bekel. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.